Kadang kewenangan kami untuk bisa membantu nelayan kami, kalau komunikasi kita baik tadi saya sebutkan dengan provinsi enak, tapi kalau enggak, ini bisa akan menjadi hambatan. Kalau ada perbedaan warna bisa repot ya Bupati. Apalagi seperti itu. Yang teriak. Maka saya sebutkan di situ, Pak, sebenarnya kegiatan Bapak ini juga harus bisa mengajak kami dalam rangka menyusun grand design ini. Kawan-kawan Ekspedisindo ini khususnya memang belum begitu diperhatikan oleh teman-teman DPR RI. Mungkin ada baiknya memang kita tetap harus menjumpai pimpinan-pimpinan DPR RI untuk menyampaikan perihal ini. Jangan khawatir dan takut akan kehilangan anggaran, tapi justru dengan memberikan ruang pada kami Ekspedisindo untuk memberikan gerak yang lebih luas melalui undang-undang ini, kami yakin justru akan menambahkan devisa bagi negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Sahabat Aspeksindo, kita berjumpa kembali di podcast Aspeksindo bersama membangun maritim Indonesia. Senang sekali rasanya, sahabat Aspeksindo, dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini, kita berhasil sampai di Bangka Tengah. Nah, Bangka Tengah ini berada di Provinsi Bangka Belitung, ya kira-kira penerbangan 1 jam dari Jakarta. Nah, kemudian lanjut perjalanan darat kurang lebih 1 jam juga dari Bandara Pangkal Pinang. Nah, sahabat Aspeksindo, tentu kita merasa sangat istimewa karena seluruh tim Aspeksindo dijamu oleh Bupati Bangka Tengah, Bapak Al-Ghafri Rahman. Apa kabar Pak Bupati? Alhamdulillah baik. Sehat ya Pak Bupati ya? Alhamdulillah. Ya. Ini Pak Bupati sudah berapa lama nih semenjak dilantiknya Pak Bupati? Saya dilantik 26 Februari, 26. artinya Berarti sudah 3 bulan baru jalan. bekerja 3 bulan ya, Ya. Pak Bupati. Mungkin ada visi besar Pak Bupati? Kira-kira, iya ini kan Bangka Tengah nih sangat identik dengan daerah kepulauan ya, kepulauan dan pesisir ya, punya garis pantai yang luar biasa dengan potensi laut yang luar biasa. Nah, visi besar Pak Bupati sendiri seperti apa ini untuk membangun Bangka Tengah? Mungkin kita lepas masker aja, karena prokes sudah kita penuhi ya. Kita jadi sahabat Aspeksindo karena jaraknya sudah sesuai dengan prokes, biar wajah muda Pak Bupati kita juga sahabat Aspeksindo bisa kenal langsung. Siapa Pak Bupati? Ya, alhamdulillah semenjak kami dilantik memang satu di antara sekian program yang kami sampaikan adalah pertama bagaimana kita menyiapkan sumber daya manusia yang unggul, tentu berakhlak karimah dan ilmu pengetahuan lah. Ya, kita ingin mengangkat potensi-potensi yang ada termasuk manusianya. Termasuk juga kita ingin meningkatkan bagaimana sektor-sektor unggulan yang ada di Bangka Tengah ini. Termasuk karena kami ini daerah pesisir, ya kepulauan, ya alhamdulillah kami ini berusaha untuk bagaimana mengembangkan daerah pesisir kami ini menjadi potensial, Bang. Oke. Ya, ke depan ini. Kalau masalah kendala memang ada nanti kendala-kendala yang kita hadapi untuk itu. Tapi dalam sektor unggulan kami ini, kami meyakinkan bahwa semua potensi yang akan kami capai ini dari saat kami dilantik akan kami rintis ya ke depan ini untuk mencapai target-target itu. Oke. Berarti memang fokusnya di sektor perikanan Pak Bupati? Betul. Jadi saya dilantik ini, salah satu sumber yang bisa saya angkat ini adalah bagaimana kita bisa mengembangkan potensi sektor perikanan. Ya, sektor perikanan, dan di situ ada satu hal yang sudah kita kolaborasikan dengan bidang yang lain, artinya bagaimana kami bisa mengajak masyarakat kami bisa mandiri ya dalam mengelola tambak rakyat
Oke. Nah, ini yang prinsip sekali yang coba kami tawarkan kepada semua lapisan, terutama para pengusaha tambak udang yang khususnya saat ini lagi berkembang di kami ini. Kami ingin membuat semacam mutualisme, saling menguntungkan berupa bentuk plasma kepada masyarakat supaya mereka juga dapat menikmati keberadaan udang tambak ini. Jadi jika tidak hanya menonton, tapi mereka juga melaksanakan kegiatan ini dan mendapatkan pertumbuhan ekonomi, artinya dari tambak rakyat ini. Oh iya Pak Bupati, ini kan kalau kita bicara nama Bangka Tengah sendiri itu kan yang sangat selama ini ya yang melekat di publik itu adalah kota tambang itu. Terkenal dengan perusahaan-perusahaan tambang yang tentu di satu sisi banyak daerah malah memilih tambang ketimbang harus menyentuh sektor perikanan Pak Bupati. Kalau Pak Bupati sendiri bagaimana menyikapi ini? Tambang tidak bisa kita pungkiri memang salah satu yang sangat sensi, yang sangat juga menarik untuk mendapatkan duit, mendapatkan uang. Apalagi bagi penambang, untuk mendapatkan satu yang instan, penambangan itu lebih terasa dibandingkan dengan kita mengolah ikan. Tapi kita memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa tambang ini tak akan selamanya akan bisa mendampingi kita nih. Betul. Lambat laun dia akan tergerus, akan habis dengan berjalannya waktu. Maka dari itu kita setelah pasca tambang ini kita sudah harus mempersiapkan apa kira-kira yang menjadi nantinya ya unggulan kita pasca tambang ini. Dan salah satunya itu adalah sektor perikanan yang akan menjadi idola kita. Tuh Bang. Oke, oke. Berarti tambang ini menurut kacamata Pak Bupati sendiri, ini hanya bersifat sementara ya Pak Bupati ya. Artinya untuk berbicara masa depan Bangka Tengah, ya tentu kita berbicara terkait dengan program-program berkelanjutan ya Pak Bupati. Betul. Ya itu bisa dilihat saat ini gitu. Ini faktor nyatanya, artinya sesuai dengan hukum alam ekonomi, Iya. hukum dagang, segala sesuatu yang ketika mahal itu barangnya langka. Timah hari ini di kami ini tambang adalah timah, salah satunya ada. Itu hari ini melejit mahal. Karena berarti sudah langka. Barangnya sudah langka. Itu menandakan bahwa hampir lagi sudah habis ini. Ntar lagi habis. Maka harus kita siapkan pasca tambang ini. Nah, untuk itu kami pemerintah Kabupaten Bangka Tengah akan berupaya mengalokasikan anggaran bagaimana memberikan pelayanan terbaik kepada terutama para sektor unggulan-unggulan kami ini. Jadi selain dari perikanan, kami juga sektor pertanian itu menjadi unggulan kami berikutnya. Nah, Oke, berarti lebih ke perikanan dan komoditas ya, ya, Pak Bupati. Oke, saya kira ini menarik Pak Bupati karena memang kan kalau kita lihat ya faktanya Bangka Tengah ini ya garis pantainya sangat luas. ya betul, Berarti kan potensinya ada di situ kan Pak Bupati. betul sekali. Nah, sedangkan di satu sisi juga Pak Bupati kan seperti ini nih, kan perlu strategi pengelolaan di sini Pak Bupati, karena kan ya setahu kita semua bahwa laut itu kan sekarang wewenangnya ada di provinsi Pak Bupati. Betul. Nah, seperti apa strategi Pak Bupati menyikapi kebijakan ini? Memang begini Bang ya, berkaitan dengan undang-undang yang berlaku saat ini. Dari 0 mil itu sampai dengan 14 mil itu memang wilayah kewenangannya itu ada di provinsi. Sehingga mau tak mau segala sesuatu yang berkaitan dengan 0 mil sampai ke 14 mil itu kita tetap menjalankan undang-undang, artinya peran pemerintah provinsi itu lebih dominan dibanding dengan kabupaten. Tetapi kita tetap artinya secara hierarki itu menjalankan aturan itu. Kalaupun hari ini kami memerlukan segala sesuatu yang berkaitan dengan potensi laut yang ada di kami tetap artinya menyampaikan perihal tersebut kepada Pak Gubernur. Oke. Ya mau tak mau, karena aturan seperti itu. Tapi sebalik juga kami merasa bahwa kebersamaan dengan Pak Gubernur juga baik. Sampai hari ini alhamdulillah, kemarin kita juga saya diajak Pak Gubernur panen rumput laut di salah satu pantai kita di Tanjung Pura ya, yang di tengah-tengah. Berarti di situ memang
itu semuanya sumbernya dari APBD provinsi ya bantuannya, tetapi kita di kabupaten karena nelayan kita yang berkiprah di situ kita dilibatkan. Nah, ke depan tentu hal-hal apapun bentuknya, saya pikir memang selama ada komunikasi yang baik antara kabupaten dan provinsi masih bisa kita jalankan ya. Kami berharap bahwa komunikasi itu masih bisa baik, artinya siapapun nanti jadi gubernurnya, persoalan-persoalan apapun bisa kita komunikasikan. Karena kalau perihal gubernurnya tidak bisa menerjemahkan apa yang menjadi keinginan kabupaten kota, saya pikir itu juga menjadi hambatan dalam kita mengembangkan potensi-potensi ke depannya. Ya, harapan kami ya kolaborasi, harmonisasi tentu harus kita jalankan. Tidak ada keinginan untuk mengambil wewenang itu kembali, Pak Bupati? Kan sebelumnya kan sebenarnya 0 mil itu kan ada hak pemerintah daerah di situ dalam artian Bupati Wali Kota, 0 sampai 4 mil kan? Iya, sebenarnya ada semacam kamuflase ya, semacam apa ya, saya pikir dalam hal aturan ini merasa kami sepertinya, saya kasih contoh dalam hal bagaimana memberikan perizinan untuk UPL dan APL ya, dalam hal perizinan AMDAL misalnya segala macam, tentu keberadaan provinsi di dalam menunjang ekonomi masyarakat misalnya bentuk dari kegiatan kami kelompok-kelompok nelayan khususnya tambak rakyat misalnya lagi kami kembangkan saat ini, memang juga ada perihal berkaitan dengan perizinan. Oke. Ya, kita membuat UKL ini. Nah, ternyata perizinan ini harus kita lalui melalui provinsi, dan menurut hemat kami sebenarnya perizinan itu tak sampailah harus ke sana. Iya. Terlalu jauh, Pak Bupati. Terlalu jauh, karena menurut hemat kami keberadaan UPL KPL itu seharusnya yang lebih tahu adalah kami sebenarnya, kan? Betul. Kalau dulu sebenarnya memang kewenangan itu bisa kami langsung ambil, tapi saat ini kita sepertinya ada penafsiran yang berbeda tentang hal itu. Maka kita juga berharap sebenarnya ada semacam gambaran yang diberikan oleh Kementerian artinya Kelautan untuk yang berkisar tentang bagaimana kami kabupaten kota ini dalam hal memberikan perizinan untuk mengembangkan ekonomi kerakyatan kami. Terutama misalnya kami memberikan izin kepada petani atau penambak udang misalnya, sejauh mana perizinan itu bisa berjalan antara provinsi dan kabupaten. Maksud kami legalisasi yang di sini adalah peran provinsi apa, kabupaten apa gitu. Nah, ini sebenarnya harus dipertegas kembali, karena jangan sampai kesannya nanti ada menghambat gitu loh ya, menghambat betul. Yang dilakukan oleh misalnya provinsi terhadap keinginan kabupaten untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada di masyarakatnya. Betul. Nah, sekali lagi memang undang-undang itu rambu-rambunya agak tidak begitu tegas menyatakan itu. Artinya harus ada perspektif daerah di situ di peraturan itu, Pak Bupati ya. Artinya regulatornya di sini kan pemerintah pusat nih, bagaimana membagi wewenang. Ini loh wewenangnya provinsi, ini wewenangnya kabupaten kota misalnya. Siap. Nah, termasuk tadi yang dikeluhkan oleh Pak Bupati, misalnya perizinan. Perizinan kan tentu kalau kita pengen kelola laut itu kan perizinan di provinsi nih. Betul. Nah, menurut Pak Bupati sendiri kan ini terlalu jauh lah. Mestinya kan urusan 0 sampai 4 mil itu udahlah, itu urusan itu yang saya sampaikan. Bupati Wali Kota aja. Betul. Oke, artinya dengan model kemudahan-kemudahan itu tentu akan memudahkan juga investasi di daerah, begitu Pak Bupati ya? Betul, karena potensi yang kami kabupaten kota itu ya kan nggak akan bisa jauh dari titik nol itu sebenarnya, frekuensi jarak ya, jadi durasi jarak artinya di situ kalau misalnya kami dari nol itu sudah kewenangan ada di provinsi, ya. Sepertinya kami agak sulit bergerak sebenarnya. Betul, kalau mau jujurnya sulit untuk bergerak, karena mau tak mau ketika berbicara darat misalnya, ya
darat itu batasannya sebenarnya bagi nelayan kami adalah ketika dia kapal itu harus masuk ke muara, Iya. ya, itu akan berpengaruh sebenarnya. Ketika masuk muara itu, pantai itu harus kami juga dapat gambaran kewenangan kami di situ sebelum mereka bisa masuk ke muara. Iya, iya, iya. Kalau misalnya harus ke provinsi, kapal nelayan kami itu sebenarnya banyak juga harus landas, kandas karena kedalamannya tidak bisa lagi untuk bisa masuk kapal. Sudah dangkal ya. Udah dangkal. Nah, kadang-kadang kewenangan kami untuk bisa membantu nelayan kami, kalau komunikasi kita baik tadi saya sebutkan dengan provinsi enak, tapi kalau enggak, ini bisa akan menjadi hambatan. Kalau ada perbedaan warna bisa repot ya Bupati. Apalagi seperti itu. Yang teriak gambarannya. masyarakat ya, Iya. yang pengen misalnya melakukan pengelolaan atau pemanfaatan ruang laut itu kan. Nah, sekali lagi ya, tugas kita di Aspesindo juga bisa memberikan harapan kepada meminta harapan kepada pemerintah pusat, artinya bagaimana ada ketegasan di dalam pengaturan wilayah ini. Oke. Ya, semoga tidak adanya kesusahan ya bagi daerah misal kami kabupaten kota untuk mengembangkan potensi-potensi di pantai, artinya di titik nol tadi. Oke, saya kira itu perjuangan itu harus segera diwujudkan Pak Bupati, karena kan hampir seluruh pemerintah daerah yang berbasis kepulauan dan pesisir itu mengeluhkan seperti itu. Beberapa yang konsultasi dan minta diperjuangkan oleh asosiasi pemerintah daerah kepulauan dan pesisir ini, karena yang selama ini dikelola oleh pemerintah daerah cuman perikanan darat. Ya. Nah ini kan repotnya. Nah makanya kita melihat momentum ini Pak Bupati. Momentumnya adalah sekarang kan sudah masuk nih di Prolegnas RUU Daerah Kepulauan. Nah di situ kan jelas Pak Bupati, ada pasal yang mengatur terkait dengan wewenang antara bupati wali kota dengan gubernur dan pusat di situ. Berarti Pak Bupati sendiri setuju ya dengan konsep itu ya? Setuju. Tapi jangan dijawab dulu Pak Bupati. Nanti ada yang mau lewat, yang satu ini. Ikuti dan sukseskan Musyawarah Nasional kedua Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir seluruh Indonesia. Dirangkaikan dengan peringatan Hari Jadi keempat Aspeksindo dan Expo Pulau Pesisir 11 Agustus 2021. Nantikan live di channel YouTube Aspeksindo. Aspeksindo proudly present Festival Film Dokumenter dengan tema Cinta Laut, Cinta Indonesia. Lomba ini memperingati hari ulang tahun yang keempat Aspeksindo dan hari ulang tahun yang ke-76 Republik Indonesia. Dapatkan hadiah menarik dengan total 50 juta rupiah dan beasiswa. Cek informasinya dan segera daftarkan karya terbaik kalian. Aspeksindo, satu laut, sejuta manfaat. Terima kasih masih bersama di podcast Aspeksindo. Sahabat Aspeksindo, tentu kita penasaran nih, seperti apa sih sikap Bapak Bupati Bangka Tengah terkait dengan RUU Daerah Kepulauan yang sekarang bergulir di DPR. Sikapnya Bangka Tengah seperti apa Pak Bupati? Siap. Saya sekitar 1 minggu yang lalu ikut pendidikan kepemimpinan di Mendagri, tapi melalui online, ya. Jadi di situ ada materi tentang bagaimana ketahanan wawasan Nusantara, disampaikan oleh salah seorang narasumber di situ. Saya ingin menyampaikan bahwa saya sebut, Bapak, saya ingin tahu apa grand design, ya, pembangunan
daerah-daerah yang Bapak sebut bahwa kita ini punya Nusantara yang dikelilingi pulau-pulau. Apa grand design-nya? Termasuk di situ ada Bakamla yang hadir juga kan. Nah, apa grand design-nya? Kenapa saya bilang? Karena sampai hari ini ada RUU tentang kepulauan dan pesisir yang kami ajukan melalui Aspindo. Aspeksindo. Dan sampai hari ini saya bilang di situ, saya melihat bahwa belum begitu ditanggapi dengan serius oleh negara ini. Maka saya sebutkan di situ, Pak, sebenarnya kegiatan Bapak ini juga harus bisa mengajak kami dalam rangka menyusun grand design ini. Supaya kami sebagai daerah pulauan, artinya daerah pesisir, tahu juga bisa bersama-sama dengan Bapak menyusun ini. Ya. Apa misalnya potensi orang yang dapat Bapak gali sumber-sumbernya. Kalau kami misalnya bisa memberikan data kepada Bapak, gabungan dari kepulauan-kepulauan ini setidak-tidaknya memudahkan Bapak juga, artinya kan, untuk bisa menginterpretisir artinya apa yang ada di negara ini. Potensi-potensi ada negara ini. Tidak hanya sekedar lihat misalnya di satelit atau baca di media, tetapi kalau sudah data kami yang ada melalui asosiasi pemerintahan kepulauan ini, pesisir, ya. Setidaknya itu memang rumusan dari kami bersama, yang bisa untuk Bapak pergunakan artinya. Nah, saya pikir kami sangat setuju sekali adanya undang-undang ini, ya. Setidak-tidaknya ini akan sangat memberikan warna baru dan memberikan dampak bagi daerah kami nantinya sesuai dengan undang-undang yang disebutkan tadi. Setidak-tidaknya nanti kami merasakan menikmati daba berdasarkan dari kepulauan gitu. Kami bisa menikmati bantuan-bantuan DAK misalnya, ya, berdasarkan kepulauan. Jadi kalau turunannya nanti dari pusat ke daerah, artinya provinsi, kami di kabupaten. Provinsi juga ikut-ikutan kan? Oh, berdasarkan rujukan di atas ada undang-undang kepulauan, provinsi juga ngasih daba nih. Blok untuk kabupaten, ya. Begitu juga pusat ngasih kami dana DAP. Karena undang-undang itu. Maka kami sangat setuju sekali. Nah, hierarki itu kita juga akan berharap bahwa undang-undang itu bisa diterjemahkan oleh provinsi juga. Sehingga nanti provinsi juga bisa merujuk dasar itu untuk memberikan daba kami sebagai kami daerah kepulauan. Beda dengan kota misalnya kan. Provinsi nggak perlu bantu. Ya. Dia sudah di kota gitu maksudnya kan. Udah maju lah ya. Ya. Nah, kami di daerah yang hampir kayak kami misalnya Bangka Tengah memiliki pulau 11 ya. Kurang lebih 11 pulau misalnya. Nah, dengan 22 desa yang dikelilingi oleh daerah pesisir, dari jumlah desa kelurahan kami 63, ya tidak-tidaknya ada penilaian khusus dari provinsi artinya kan. Kirim daba gitu. Dasarnya undang-undang itu. Betul. Karena memang di undang-undang itu, kalau misalnya udah disahkan ya Pak Bupati, itu kan memang ada ada yang disebut dengan dana khusus kepulauan DKK. Nah, dan dengan tegas di dalam pasal itu disebutkan bahwa dana khusus kepulauan itu besarnya 5% dari dana transfer daerah. Kan itu sangat luar biasa ya Pak Bupati ya. Pasti sangat berpengaruh lah ya terhadap kesejahteraan. Sangat. Ya, kita konteks ini kan banyak ada, misalnya ada keistimewaan-keistimewaan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Misalnya untuk daerah tertentu, misalnya Papua, ya. Ada dana-dana khusus yang memang diberikan. Nah, kita berharap juga kita sebagai daerah kepulauan juga dapat dampak seperti itu juga. Betul. Mudah-mudahan RUU ini bisa cepat segera mungkin untuk disahkan, dan keberadaan Aspindo betul-betul kami butuhkan untuk wadah kita bersama menyampaikan aspirasi ini, Bang. Pasti teman-teman Aspeksindo akan perjuangkan terus itu, Pak Bupati. Nah, ada juga yang menarik di RUU itu, Pak Bupati. Misalnya kan di situ ada dampak terhadap pembagian keuangan negara ya, tanda petik. Nah, ada yang bilang seperti ini, Pak Bupati. Ini kalau kita sahkan RUU daerah kepulauan ini, di mana diambilkan
dana gitu. Nah, sedangkan ini dibantah oleh DPD, Pak Bupati. Sebenarnya bukan menambah sebenarnya beban negara, tetapi menggeser kewenangannya, itu digeser, otomatis kan diikuti dengan dana. Misalnya nih ada kementerian lembaga yang ya udahlah, yang ini yang selama ini dikelola oleh pusat, itu digeser aja langsung ke daerah kepulauan pesisir ini, toh untuk kepentingannya mereka. Nah, itu jawaban yang saya pikir membantah kegalauan pemerintah pusat, Pak Bupati kan. Ya. Apalagi dengar-dengar Pak Bupati ini ya ini saya nggak tahu ini kementerian mana yang masih gitu loh menahan-nahan RUU ini. Dengar-dengar ada 4 kementerian. Nah, tentu kan ini harus mendapatkan informasi-informasi terupdate bahwa sekarang itu jeritan teman-teman di daerah kepulauan pesisir itu sangat luar biasa. Ketertinggalan pendidikan, kesejahteraan, kalau kita bicara tentang kesehatan apalagi Pak Bupati kan, fasilitas-fasilitas di daerah pesisir kepulauan itu kan tentu sangat terbatas. Kalau Pak Bupati sendiri melihat pandangan-pandangan ini, mungkin pengalaman Pak Bupati juga di DPR itu seperti apa Pak Bupati? Jadi sepertinya begini Bang, kalau melihat konstelasi yang ada saat ini, memang kita ini kawan-kawan Aspesindo ini khususnya memang belum begitu diperhatikan oleh teman-teman ya, terutama di teman-teman DPR RI. Mungkin ada baiknya memang kita tetap harus menjumpai pimpinan-pimpinan DPR RI untuk menyampaikan perihal ini. Karena saya meyakini bahwa untuk melegalisasi sebuah undang-undang yang mengesahkannya ini tentu adalah DPR ya, betul. Maka seharusnya memang kita segera merapat ke DPR RI yang lebih pas. Melalui asosiasi ini bisa melalui ya, asosiasi ini bisa kita audiensi dengan pimpinan DPR RI. Nah, kalau sudah pun masuk dalam prolegnas, tetap kita harus memberikan warna, artinya dengan melakukan dialog audiensi dengan pimpinan DPR RI supaya mereka juga lebih mengetahui ya, bila perlu teman-teman yang dalam Aspesindo itu hadir ya dalam jumlah yang memadai, minimal misalnya 50 sesuai dengan kapasitas lah. Perwakilan-perwakilan daerah kepulauan ini ya. Betul, setengah dari ruangan itu kan boleh tuh. Kalau kapasitas DPR RI itu 1.500 boleh datang. Iya, betul. Nah, kenapa tidak kita datang aja? Menyatakan bahwa kita ini memang semua kawan-kawan ini mau gitu. Butuh. Undang-undang ini butuh. Itu harus dikonsolidasikan ya Pak Bupati. Kalau kita tidak melakukan itu, ya semacam text post ya, bagi saya harus ada seperti itu ya. Tunjukkan bahwa kita ini sebenarnya memang membutuhkan aturan itu supaya kita lebih kuat, lebih baik ke depannya. Dan ini kan semata-mata untuk masyarakat kita juga semuanya, bukan artinya hanya segelintir orang. Bayangkan negara Indonesia ini sebenarnya negara kepulauan. Iya, 2/3 itu air. Betul. Maka saran saya, tapi perspektif pembangunan kita masih kontinental. Saran saya Bang, mari kita susun jadwal itu. Seluruh kawan-kawan Aspesindo untuk hadir di DPR RI. Minta luang waktunya dengan pimpinan DPR RI, kita hadir. Walaupun misal tidak semua, tapi saya yakin kalau ruang DPR itu bisa nampung orang kurang lebih setengah dari itulah. Nah, kita tunjukkan bahwa kita ini serius. Betul Pak Bupati. Berarti memang harus selalu dibunyikan ini. Betul, harus. Kalau enggak, orang enggak tahu bahwa kita ini ada sebenarnya. Iya betul. Nanti orang malah, teman-teman di DPR RI berkesimpulan, ini hanya mainannya teman-teman DPD ini. Bisa jadi. Iya. Padahal sebenarnya kan suara DPD ini ya suara-suara, ya maaf ini suara-suara partai besar juga kan, yang menjabat di daerah ini kan partai-partai juga. Sebenarnya dua-duanya berperan, Bang. Dua-duanya berperan, ada fungsi masing-masing. Tetapi sesuai dengan tugas dan fungsi ini, orang kan tetap pada prinsip dan pendiriannya, ini kewenangan kami, itu kewenangan Anda gitu. Nah, ketika kita bisa melihat membaca itu, ya kita harus melihat peluang membaca juga. Sebenarnya siapa sih yang punya kewenangan ini ya? Maka menurut saya segera harus dilakukan itu. Berarti perlu pemahaman
DPR ini juga Pak Bupati. Betul. Ya? Karena barang ini kan sudah masuk di DPR sudah berkali-kali kan. Di prolegnas itu kalau nggak salah sejak tahun 2017, 2018 sudah masuk prolegnas. Tapi sampai detik ini pun malah perjuangannya saya dengar udah 15 tahun Pak Bupati. Sudah masuk rumah itu belum tentu kita juga sama-sama dipanggil ke kamar gitu. Ya. Sudah di rumah aja kamarnya banyak. Belum masuk kita ke kamar. Oke. Harus kita tunjukkan di rumah itu bahwa kita ini memang harus dipanggil di kamar. Iya. Itu Aspeksindo akan segera ya konsolidasi ini Pak Bupati ya. Kita komunikasikan semua anggota kita ini, kita kumpulkan, kita minta waktu dengan pimpinan DPRI untuk bisa merapat di sana. Siap. Berarti Bangka Tengah siap hadir ya? Hadir. Oke, sahabat Aspeksindo, saya kira menarik ini karena kita memang harus menyamakan persepsi kita bahwa sesungguhnya RUU Daerah Kepulauan ini adalah kepentingan masyarakat yang lebih luas, terutama di daerah kepulauan dan pesisir. Suara-suara ini sebenarnya disampaikan oleh kepala daerah itu dalam rangka menyambung lidah masyarakat yang hidup di daerah kepulauan dan pesisir. Nah, closing statement Pak Bupati, mungkin sekarang banyak keluhan juga pemerintah daerah kita terkait dengan pengurangan anggaran, refocusing karena dengan pandemi ini. Dan tapi di satu sisi juga pemerintah pusat selalu menyuarakan, ayo segera pemerintah daerah genjot kembali tuh pertumbuhan ekonomi. Padahal kan di tengah pandemi seperti ini kan tentu pemerintah daerah punya tantangan-tantangan tersendiri. Silakan Pak Bupati. Ya, terima kasih Pak. Jadi keberadaan Aspeksindo ini, jujur saya katakan itu sangat penting sekali dan sangat vital. Maka mari bersama-sama kita mewujudkan daerah kepulauan ini menjadi daerah yang sumber devisa negara juga, menjadi bagian penting dari negara. Maka kami harap negara juga bisa memperhatikan apa yang menjadi bagian dari kami. Yakinlah bahwa keberadaan kami di negara-negara pesisir dan kepulauan ini adalah sumber inspirasi bagi negara juga untuk mendapatkan sesuatu hal, terutama mendapatkan devisa bagi negara. Jadi jangan khawatir dan takut akan kehilangan anggaran, tapi justru dengan memberikan ruang pada kami Aspeksindo untuk memberikan gerak yang lebih luas melalui undang-undang ini, kami yakin justru akan menambahkan devisa bagi negara. Demikian Pak. Oke, terima kasih Pak Bupati, luar biasa. Ini Pak Bupati ini baru 3 bulan bekerja, tetapi sudah punya visi besar bagaimana Bangka Tengah ini bisa berlari lebih kencang lagi supaya bisa mencapai target-target dan program-program strategis tentunya yang telah menjadi janji kampanye Pak Bupati ya. Sahabat Aspeksindo, terima kasih kepada seluruh sahabat Aspeksindo yang terus mengikuti podcast Aspeksindo, yang mana podcast ini memang kita melakukan konsolidasi organisasi untuk membersamai bahwa masyarakat kepulauan dan pesisir harus menjadi bagian dalam pembangunan nasional. Aspeksindo, satu laut, sejuta manfaat. Banyak penghargaan-penghargaannya ini Pak Bupati. Nah kita ada program podcast Aspeksindo ini